قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Dan orang-orang yang berteman akrab ketika di dunia, nanti di akhirat satu sama lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Firman Allah surah Az-Zukhruf ayat 68. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Tema kajian subuh kita adalah memilih teman yang baik. Kita semua selaku hamba-hamba Allah yang beriman tentu menginginkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita menjadi lebih baik, bertambah ilmu, bertambah amal, dan bertambah iman kita. Ilmu, amal, iman. Karena iman seseorang tidak akan bertambah bila amalnya belum bertambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Maka iman bila ingin kita tambahlah amal. Kalau amalnya segitu-segitu saja, ya tidak nambah-nambah imannya. Tapi amal kita nggak bertambah kalau ilmu kita nggak nambah. Apa yang mau diamalkan? Tahunya segitu-segitu aja. Alih-alih nanti nambah amal, beramal tanpa ilmu sesat. Maka untuk menambah iman, nambah amal. Untuk nambah amal, nambah ilmu. Di antara cara menambah ilmu, menghadiri majelis ilmu, berteman dengan orang yang berilmu, berteman dengan orang yang baik. Islam sangat peduli dengan masalah pertemanan ini. Sehingga tadi ayat yang kita baca dalam surat Az-Zukhruf di awal tafsir ini Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berteman di dunia, berteman dekat, bukan teman sembarangan. Orang-orang yang berteman akrab di dunia, nanti di akhirat satu sama lain akan jadi musuh. Konco-konco arek di dunia kawan sepemainan, kawan dake, nanti di akhirat bisa menjadi musuh kita. Karena semua orang di akhirat nanti nyari secuil pahala akan mereka kejar. Dan karena semua orang nanti di akhirat akan berusaha semaksimal mungkin lepaskan dosa. Dan kita tahu di akhirat nanti alat tukar hanya dua, pahala atau dosa. Bila ada piutang kita sama orang belum dia bayar, kita ambil pahalanya. Bila ada hutang kita ke orang belum kita bayar, terpaksa pahala kita diambilnya. Kalau pahala kita sudah habis, pakai apa kita bayar? Maka kita ambil, terpaksa kita menanggung dosanya. Itulah orang-orang al-muflisu, kata Rasulullah dalam hadisnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau berteman dengan orang yang baik, berpotensi nanti dia mendapatkan kebaikan, tertular kebaikannya. Sebaliknya, kalau berteman dengan orang yang buruk, maksudnya tidak baik, orang yang jahat, ya, pelaku dosa dan maksiat, mungkin diajaknya pula kita berbuat dosa, atau paling tidak, ya, kita ketularan keburukannya atau mendapatkan keburukannya.
Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan, ya, masalul jalisis salih wal jalisis su ka hamilil misk wa nafikil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik, yang saleh, kawan sama-sama duduk sama muata yang baik, dan kawan-kawan yang buruk, ya, teman duduk yang buruk. Kata Rasulullah perumpamaannya seperti penjual wangi-wangian dan si pembuat besi, tukang pandai besi. Amma hamilul misk, adapun si pembawa atau si penjual wangi-wangian, imma anta beta'a minhu au yuhziyaka minhu au tajidu minhu rihan thayyibah. Orang yang membawa wangi-wangian atau tukang jual parfum, perumpamaannya, mungkin kita beli parfum dari dia, udah kita dapat minyak wangi kan, jadi wangi pula lah kita. Udah pasti itu orang yang jual minyak wangi, kedainya wangi baunya. Dia pun karena udah sering nyoba-nyoba, wangi pula dia kan. Datang pembeli ini coba semprot dan sebagainya, dia tes. Mungkin kita beli minyak wanginya, jadi harum juga kita. Atau dia kasih kita dikit. Nah, orang kalau punya minyak wangi kan suka berbagi biasanya, jadi wangi pula gitu. Atau paling tidak kata Rasulullah, au tajidu minhu rihan thayyibah. Paling tidak itu paling kurang begitu kita dekat dia, wangi. Itulah teman baik, perumpamaannya begitu. Sebaliknya, teman yang tidak baik, kawan-kawan yang tidak elok, kata Rasulullah, karena fikil kir, pandai besi. Dahulu orang pandai besi itu kan mainnya api, ya. Bakar besi dibentuk, dibakar dibentuk. Pailah ke bengkai besi. Ambo kebetulan almarhum ayah punya bengkel besi. Dari kecil kami sudah jadi pandai besi. Dari kecil sudah rajin mapa, ya. Rajin mapa dan sering malas. Sering malas. Orang mengatakan rajin pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Saya katakan malas pangkal kaya. Acok-acok malas, ya. Banyak nendilas kan. Nah, apa orang yang pandai besi ini? Mainannya api, asap. Apa kata Rasulullah? Imma an yahriqa thiyabak. Bisa jadi dia bakar baju kamu, melenting-melenting besi itu yang berapi itu. Cis, kenal baju kita, bolong dia. Mungkin dia akan bakar bajumu, au tajidu minhu rihan muntinah. Atau paling tidak baunya tidak elok, baunya tidak lama, kurang bahasuk. Duduklah dekat orang yang sering merokok, baunya tak enak. Kalau keluar bau mulutnya, maaf ya. Kalau sholat dia di kanan kiri kita, para perokok atau orang yang sering baru saja bekerja di tempat berasap dan berapi, aromanya tidak enak, tidak sedap. Maka Rasulullah SAW, ya, menggambarkan bagaimana pengaruh teman yang baik. Ya, agama kita tergantung dengan dia. Ya, kondisi kita juga terpengaruh dengan dia. Kalau dia baik, menular kebaikan kepada kita. Kalau dia buruk, kita ikut tertular keburukan. Bahkan lebih jauh dari itu, berkawan dengan orang yang baik itu, berkawan dengan orang yang soleh itu, tidak ada ruginya. Berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, itu tidak ada ruginya, beruntung. Ini ada sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maaf, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya malaikat sayyar. Apa itu malaikat sayyar? Patroli kerjanya, keliling. Apa yang dilihat dan dicarinya? Dia lihat dan dia cari majelis ilmu atau majalis zikir, majelis zikir. Ini kat kita ini. Majelis yang ada membaca Al-Quran, baca hadis, baca ayat,
ya, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh fid din, ya, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Itu yang dicari oleh malaikat sayyarin. Begitu dapat, langsung mampir, langsung nongkrong situ. Datang kawannya. Ini numpuk ini. Kita nggak punya alat untuk mampu melihatnya. Kata Rasulullah dalam hadis ini, dia numpuk memenuhi dari bumi ini sampai ke langit dunia. Ramai ini sekarang, numpuk ini. Malaikat sayyar, malaikat kerjanya keliling. Begitu ada majlis zikir, ramai duduk sampai majlis selesai. Penuh nih sampai ke langit. Cuma kita nggak menyaksikannya. Begitu majlis selesai, bubar, dia naik ke langit menghadap Allah. Dia melapor. Allah bertanya kepada mereka. Bukan Allah nggak tahu. Ini cara Allah untuk memuji hambanya, memuliakan hamba-hambanya manusia yang ikut dalam majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Maka Allah tanya, bagaimana kamu dapatkan? Dari mana kamu tadi? Kalian dari mana tadi? Bukan Allah nggak tahu ya. Kami dari kaum yang bertasbih kepadamu, bertahlil, memujimu, ya, berzikir, majlis-majlis ilmu dan membahas Al-Quran, hadis dan seterusnya. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta? Di majlis itu apa yang mereka minta? Para malaikat menjawab, mereka minta surgamu. Lalu ditanya lagi oleh Allah, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Kata malaikat, la, belum pernah. Fa kaifa idza ra'auha? Bagaimana kira-kira seandainya kalau mereka lihat surgaku? Mungkin entah seperti apa kita mintanya. Seperti apa manusia meminta surga kalau kita menyaksikan surga. Lalu ditanya lagi oleh Allah, wa mimma yastajirunani? Mereka itu minta berlindung dari apa kepadaku? Maka dijawab oleh malaikat, yastajirunaka minan nar. Mereka minta perlindungan kepadamu dari neraka. Wa hal ra'au nari? Apakah mereka pernah menyaksikan nerakaku? Malaikat menjawab, la, tidak pernah menyaksikan nerakamu ya Allah. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kira-kira kalau seandainya mereka lihat neraka? Kalau kita melihat neraka Allah SWT, mungkin berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, tidak taluk doa makan, tidak kata makan makanan, tidak kata minum air. Kalau kita lihat atau kita saksikan azab Allah. Lalu ditanya lagi oleh Allah, apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka memohon ampun. Yastaghfirunak. Mereka minta ampun. Lalu kata Allah, ghafartu lahum. Aku ampuni mereka semuanya. Dan aku berikan permintaannya. Jadi seluruh yang hadir di majlis itu, yang tadi dilaporkan oleh malaikat, maka semua permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, diampuni dosanya, diberi permintaannya. Malaikat protes, Rabbi fihim abdun khata, innama marra fajalasa. Ya Tuhanku, ada seorang dalam majlis itu, hamba yang berdosa, tidak sengaja hadir situ dong. Kebetulan lewat, mampir dia. Dalam riwayat satu lagi versi Imam Muslim, karena hadis ini muttafaqun alaih, dalam lafaz Imam Muslim itu, kana lahu hajah, ada keperluan. Nah, ada keperluan. Nampak orang ada majlis, duduk lewat sekolah. Kebetulan duduk, tidak niat ke sini, duduk di majlis. Tadi kan Allah sudah bilang,
semuanya diampuni. Semuanya dikabulkan permintaannya. Malaikat mengatakan, ya Tuhanku, ada hambamu satu orang di majelis itu, dia nggak sengaja pergi ke majelis itu. Dia hamba yang berdosa, kebetulan lewat, ada keperluan, duduk situ. Apa jawab Allah? Aku ampuni dia. Ghafartu lahu wa a'taitu ma sa'alani. Aku beri dia apa yang dia minta. Hum qaumun la yasqa minhum jalisu. Ini kaum ini orang-orang yang sering di majlis, hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir, orang-orang baik kan, orang-orang soleh. Ini orang-orang ini tidak akan pernah merugikan kawannya. Nah, jadi dari hadis ini, kebetulan duduk saja sama orang baik, beruntung juga. Balabojo. Para ulama ditanya ini tentang hadis ini, kok bisa dia dapatkan itu? Kan dia nggak niat. Sedangkan ada hadis yang sangat sahih, innamal a'malu binniyat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dari Umar bin Khattab. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Amalan itu tergantung niat dan seseorang akan memperoleh apa yang diniatkan. Apa jawaban para ulama? Ada ayat banyak sekali yang berulang-ulang di dalam Al-Quran bahwa Allah itu maha kuasa, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada di Ali Imran, ada di Al-An'am, ada di Al-Maidah, ya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia Allah, terserah dia mau ampuni siapa yang dia kehendaki, dia mau azab siapa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Allah enggak dievaluasi. Kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Jadi ternyata berteman dengan orang baik-baik itu beruntung, enggak ada ruginya doh, belabo. Oleh karena itu kita perlu berteman dengan orang baik. Saya ingin sebutkan beberapa agar kita memilih teman. Walaupun kita boleh berinteraksi dengan banyak orang, tapi ada yang kita jadikan teman, sahabat, orang dekat. Bahkan kadang sahabat kita dan teman dekat kita ini, kadang, mohon maaf, kadang dia lebih utama pula dari keluarga sedarah. Seringkali terjadi begitu. Saudara kandung kita belum sempat bantu kita, teman dekat duluan membantu kita. Teman dekat duluan memberikan kita ketika kita sedang butuh. Seringkali terjadi seperti itu. Ya. Maka di antara yang perlu kita lihat dan pantau kriterianya, yang pertama adalah kualitas keislamannya. Sesuai dengan hadis Imam Tirmizi tadi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikanlah dengan siapa berteman. Pilihlah teman-teman dekat yang kualitas agamanya bagus. Kok diajaknya wak makan, pasti yang dimakannya halal. Kau diberinya kita oleh-oleh dari perjalanan jauh, dia pasti peduli dulu yang halal yang akan dikasih kita. Karena dia orang yang tahu agama. Maka di samping dia menjaga dirinya, pasti kita lah terlonsong terjaga. Ini mohon maaf, ini tidak ada maksud apa-apa. Saya sering perjalanan dinas dengan kawan-kawan. Banyak juga kawan-kawan itu kalau ditelepon oleh istrinya, ditelepon sama istrinya kan, langsung jawab, saya sama Ustadz sekarang. Alah, tenang si istrinya kan. Padahal mungkin kebetulan duduk sama saya misalnya. Atau ada teman lain juga begitu, orang baik-baik, sering mengalami nasib seperti itu. Datang telepon dari rumah, oh sedang di Jakarta, sedang di Bandung. Wah, Ustaz Abu, sekamar aja beliau. Itulah, tenang aja istri di rumah lagi. Dan sering kali saya terjadi begitu. Intinya seperti itulah. Secara manusiawi, manusia tentram dengan orang baik. Mungkin rahasia pun kita buka ke teman baik itu, karena kita sadari dia orang soleh, dia orang baik, dia akan simpan dan jaga.
Tapi kalau kualitas agamanya tipis, ya, pengetahuan agamanya sangat minim, dia sendiri ragu mengenai yang halal mana yang haram, jangan-jangan karena kealpaan dan kelalaiannya dia beri kita sesuatu yang ternyata makanan tidak halal. Kita udah terlanjur makan, tidak tahu ambo itu tidak halal rupanya, bagian tadi. Maka kita setidaknya terkena akibat dari ketidaktahuan dia, sama-sama jahil, kemudian kita jatuh kepada dosa. Ini yang pertama, perhatikan kualitas beragamanya. Nah ini efeknya apa? Berarti kita pun sebenarnya Bapak Ibu, mari terus perbaiki kualitas agama kita, agar kita juga punya peluang banyak berteman dengan yang lain. Yang kedua, bertemanlah dan akrablah dengan orang-orang yang melihat dia kita ingat Allah. Ini dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ini agak lemah tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, termasuk ayat-ayat tadi dan hadis yang lain tadi. Jadi ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu julasaina khair?" Wahai Rasulullah, teman-teman duduk yang baik itu yang kayak apa? Teman duduk yang baik itu kayak apa? Maka Rasulullah menjawab, "Man zakkarakum billahi ru'yatah." Orang yang kalau kamu lihat dia teringat kita Allah. Maksudnya terkenal, teringat Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mantiqah. Omongannya membuat kita tambah ilmu. Ya, pembicaraannya membuat kita tambah ilmu. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Perbuatannya membuat kita ingat akhirat. Jadi perilakunya, perbuatannya takana akhirat dawa. Berarti orangnya adalah ya dekat dengan kebaikan, dekat dengan ibadah. Kemudian kalau bicara yang baik-baik, ilmu yang dia bicarakan, bukan hal-hal yang kosong apalagi yang sia-sia. Dan dia bekerja orientasinya akhirat, karena begitu kita lihat perbuatannya, kita jadi ingat akhirat. Tentu kalau kita balik, aduh kawan tiuk basuh jinyo doso takana. Nauzubillah min zalik. Kalau dia umum, dia bicara, carut marut yang keluar, ya, bertambah pula wawasan dosa kita. Ada orang yang candaannya itu porno aja kemana-mana. Nauzubillah. Ada orang seperti itu. Bahkan canda-canda porno ini dibawa ke majelis. Ketika dia bicara jadi narasumber, dibawa candaan porno ini. Saya pernah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kaget juga saya. Ini orang obrolannya porno saja. Padahal kita sedang pelatihan petugas haji. Obrolannya porno. Sampai-sampai ada dokter yang berkomentar ke saya. Kami kira kami orang-orang kedokteran ini yang porno. Rupanya ada yang lebih porno dari kami. Gak usah saya sebutkan. Maka pilihlah teman yang baik, yang bertemu dengan dia kita ingat Allah, omongannya nambah ilmu kita, perbuatannya membuat kita ingat akhirat. Yang ketiga, jujur lagi setia. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita berteman dengan orang jujur, kita terbawa jujur. Kalau kita berteman dengan para pembohong, lama-lama kita suka nipu, suka mengicuh. Ya. Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur. Diberi Allah nikmat teman yang luar biasa juga jujur. Abu Bakar Siddiq. Dan para sahabat Nabi semuanya jujur. Ini ayat tadi turun terkait kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut pergi perang Tabuk. Perang yang sangat berat di musim panas, jauh ke arah negeri Syam berjalan, satu onta bergantian sampai 10 orang. Sahabat pergi semuanya, Rasulullah pergi. Ada 3 orang sahabat baik-baik, track rekornya bagus, hampir semua medan jihad ikut terus. Tapi entah kenapa hari itu Abiko lah mau siap-siap, Abiko mau kaja, mau punya
kuda, biarlah Rasulullah berangkit. Saya kejar nanti. Duduk dia serada. Besok hari. Ketika dia keluar rumahnya esok hari, dia lihat di Madinah hanya 2 jenis orang tersisa. Yang pertama ashabul a'dzar, orang-orang yang punya uzur, sakit, pincang, cacat, ya. Yang kedua siapa? Munafikun. Orang-orang munafik itu tersisa di Madinah. Baru terkaget. Saya tidak masuk kelompok pertama. Tidak ada uzur, tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang. Tapi saya juga bukan munafik. Boleh. Tidak nyaman nanti. Tapi Rasulullah jauh, pasukanlah jauh, tidak terkajar. Begitu pulang Rasulullah mampir ke Masjid Nabawi, sholat sunat. Berkumpullah orang-orang munafik. Ya Rasul, ambo sakit. Wahai Nabi, ambo pincang. Nabi, masing-masing sebut alasan. Pergilah, Allah maafkan. Pergilah, Allah maafkan. Yang bertiga ini, salah satunya Ka'ab bin Malik, berkata dalam hati, kalau ambo buat alasan percaya Rasulullah, karena track recordnya bagus. Selama ini tidak pernah absen. Cobalah kalau kita di sekolah ada anak baik-baik, sekali dia salah, tidak percaya kita dia salah. Saya kalau salahku guru nih, lagi meriksa soal ujian, anak cerdas, anak pintar, tiba-tiba kok banyak salah. Curiga saya, kayaknya dia salah jawab aja nih. Langsung husnuzon saya kan, karena track recordnya bagus. Coba kalau sebaliknya, anak jarang hadir, sering cabut, nakal, tiba-tiba betul semua. Curiga pula saya kan. Betul dia jawab nih. Di mana dia duduk kemarin? Di samping siapa dia duduk? Itu kan alami begitu kan? Kalau saya bikin alasan pasti Nabi tahu, tapi Allah akan membukanya. Maka dia duduk di hadapan Rasul, ya Rasulullah, kami tidak ada alasan, kami lalai. Kami serahkan urusan kami pada Engkau. Jujur. Kata Rasulullah, pergilah, tunggu keputusan dari Allah. Pergi. Tak lama kemudian datang keputusan dari Allah. 3 orang ini diboikot. Seluruh sahabat diinstruksikan, tidak boleh jawab salamnya, tidak boleh bicara sama dia, tutup mulut. Luar biasa hukuman, luar biasa berat. Datang ke masjid, melengos semua sahabat. Dia ucapkan salam kepada Rasulullah, berpaling Rasulullah, enggak dijawab salamnya. Perintah dari Allah. Sehari, 2 hari, 10 hari, 30 hari, sampai 40 hari. Bayangkan kita enggak diopenin sama Rasul, merana hidup. Tiap malam ini mereka ini menangis tiap malam. Menangis tiap malam. Bertaubat mohon ampun kepada Allah. Begitu 40 hari datang tambahan perintah baru. Apa perintah baru? Semua istri masing-masing tinggalkan suami, tidak boleh dilayani. Hukuman bertambah. Kecuali satu orang karena suaminya sudah tua perlu dilayani, minta izin. Ya boleh diizinkan terbatas saja. Sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alas salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih." Dan 3 orang yang tidak pergi perang. Disebut 3 orang tu. Sampai-sampai dah sempit dunia ini mereka rasakan, padahal dunia ini lapang. Dan sempit tidak ada mereka. Tak boleh. Diboikot orang baik-baik, diboikot oleh Rasulullah, tidak dibuka pembicaraan. Tak ada lagi tempat berlindung kecuali pada Allah. Allah terima taubatnya. Turun ayat ini. Berebut sahabat pergi ke rumahnya, lari mengabarkan, sudah turun ayat, taubat kalian diterima. Luar biasa, meraung, menangis, bahagia diterima taubatnya. Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang beriman, takutlah kepada Allah. Jadilah kalian orang yang jujur, bersama orang yang jujur. Teman yang baik itu yang jujur, yang setia. Jangan senyum-senyum depan kita, di belakang kita menjelekkan kita, berarti tidak setia. Jangan berteman dengan ketika kita hanya sedang banyak piti, nasib sedang elok. Begitu kita susah dia menjauh.
berarti tidak setia. Terakhir diantara yang menjadi kriteria teman yang baik adalah yang mau menasihati kita dengan baik, dengan cara terbaik, yang tidak membiarkan kita salah atau khilaf. Dia pergi ke tempat yang tersembunyi, dia panggil kita, kawan, bagusnya begini, bagusnya begini. Dengan cara terbaik dia nasihati kita. Jadi kalau ada teman kita secara rahasia menjapri kita, beri kita nasihat, berarti itu teman baik. Orang baik, bertemanlah dengan dia. Karena al-muslim mir'atu akhi, orang Islam itu cermin bagi saudaranya. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, tapi melalui teman kita lah dia tahu aib kita, dia tahu kekurangan kita. Lalu secara rahasia dia beri nasihat. Maka ini adalah teman yang baik. Nah, itu diantara itu mari kita pilih orang-orang seperti itu. Beruntunglah kalau kita punya banyak teman baik, sama-sama mentaati Allah dengan mereka, pernah sama sholat, pernah sama puasa, pernah sama berzakat, sama beribadah, sama berhaji. Dalam hadis sahih, nanti pertemanan dengan baik ini Bapak Ibu, kalau tadi di ayat pertemanan di akhirat nanti akan bermusuhan, ada hadis sahih pertemanan baik nanti di akhirat akan menyelamatkan. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, nanti di akhirat ada sekelompok orang ngotot kepada Allah. Begitu dia cari-cari, aduh kawan tak bersuruh disuruh go. Kita teman dekat si fulan. Ada 1-2 orang. Ya Allah, kok nggak ada dia di surga ya Allah? Maka Allah perintahkan, lihat dia di neraka, keluarkan oleh kalian. Siapa itu? Dia kadukan, ya Allah ada si fulan, kami pernah sama-sama sholat, pernah sama-sama puasa, pernah sama-sama berhaji. Kok nggak kami temukan wajahnya, orangnya di surga? Maka diizinkan oleh Allah pertemanan baik ini menjemput. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis ini di depan murid-muridnya, sambil menangis dia katakan, kalian nanti kalau sudah masuk surga, cari saya, katanya. Kalau tidak kalian temukan saya di surga, jemput saya ke neraka, keluarkan saya. Dia baca hadis ini. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama dalam majelis kebaikan, sering bertemu, lihat-lihat kawan-kawan. Siapa saja antara kita nanti sudah tenang, senang di surga, tolong cari yang buruk. Cari kawan-kawan sama sholat berjamaah, sama satu majelis. Mohon kepada Allah dengan ngotot, ajak, mari selamatkan. Itulah beruntungnya punya teman-teman yang baik. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.